Ya, masih bersama kami dan Anda juga kami undang untuk berpartisipasi di line telepon 0215155111. Tadi minta ditanggapi dulu tadi terkait dengan penelpon tadi yang mengatakan ini tadi ada variasinya bukan hanya sipil militer tapi ada juga dari luar Jawa misalnya Jokowi dengan yang dari luar Jawa. Silakan mungkin dari Bang Michael dulu. Saya ingin menanggapi pertama di dalam survei Polmark Indonesia itu kita tanyakan apa persoalan bangsa saat ini. Nah, itu ada 4 besar. Yang pertama adalah menyangkut ekonomi. Kemiskinan masih banyak. Yang kedua masalah harga bahan pokok. Yang ketiga itu masalah korupsi dan keempat masalah pekerjaan. Nah, kemudian Polmark di surveinya di bulan September yang lalu itu menggali mengenai kinerja. Ya, kita tanyakan pertama mengenai infrastruktur. Tadi kita lihat kan kinerja itu 67%. Kita ingin tahu kenapa bisa 67%. Kenapa sampai segitu? Yang pertama kita tanya mengenai infrastruktur. Ternyata yang menjawab infrastruktur itu yang setuju dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi saat ini adalah sebesar 83%. Besar sangat sekali. Dominan ya. Yang kedua kita tanyakan soal mengenai ekonomi tadi, itu yang menjawab 50%. Ya, jadi kan kita lihat ada persoalan bangsa, kemudian saya lihat kita lihat di breakdown kembali gitu ya, lebih detail. Kemudian soal harga pokok, harga bahan pokok murah gitu ya dan terjangkau. Itu yang puas itu 50%. Tadi masalah ekonomi 50%, harga bahan pokok 50%. Kemudian kita tanya mengenai lapangan pekerjaan, yang menjawab setuju itu puas itu 43%. Artinya apa? Kita melihat memang selama ini Presiden Jokowi memang menitik beratkan kepada pembangunan infrastruktur. Padahal masyarakat melihat yang dibutuhkan saat ini adalah masalah ekonomi, masalah lapangan pekerjaan, masalah kebutuhan bahan pokok yang terjangkau, dan masalah korupsi gitu. Kalau korupsi itu sekitar 55%. Jadi cukup. Ini kita makanya tadi saya melihat kita harus ini sebenarnya data-data ini sangat perlu sekali oleh staf kepresidenan sehingga apa yang dilakukan Jokowi nanti ke depan itu memang harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat gitu. Karena memang masyarakat sekarang juga tadi menanggapi penelpon yang mengatakan kalau bisa menteri-menteri yang bekerja ini tidak kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat gitu di ya persis apa yang disampaikan oleh Mas Eko tadi gitu. Jadi memang apa yang para menteri ini harus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini gitu. Jangan nanti sampai salah fokus terlalu fokus dengan satu hal, misalnya infrastruktur, padahal sebenarnya infrastruktur itu tidak menjadi bagian yang terlalu ini buat masyarakat gitu. Dari hasil survei begitu. Dari hasil survei. Silakan Mas Eko mungkin mau menanggapi dulu. Ya, karena begini, tentu pemerintah ini bekerja dengan sebuah pedoman yang disebut dengan nawacita. Nah, di sana memang ada aspek-aspek yang paling kuat adalah aspek pemerataan, membangun dari pinggiran. Intinya negara hadir untuk pembangunan di seluruh wilayah. Timur negara, yang selama ini jarang tersentuh sekarang mulai dibangkitkan. Itu salah satu instrumennya adalah dengan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini merupakan instrumen dasar dalam membangun ekonomi kita. Nah, bagaimana kemudian kita ingin bersaing dengan negara-negara lain atau kemudian antar daerah saja ya, di antara daerah saja itu gapnya kan masih tinggi ya. Lihat aja catatan kontribusi daerah terhadap PDRB. Jawa ini 58%. Nah, kemudian yang paling rendah Maluku Utara misalnya itu hanya 0,8, Papua 1,7 dan sebagainya. Nah, angka-angka ini apa? Implikasinya adalah menunjukkan bahwa indeks ya, macam-macam indeks pembangunan manusia, termasuk indeks infrastruktur. Nah, supaya kemudian ini juga terjadi pemerataan, itulah yang kemudian didorong infrastruktur yang memberikan landasan buat pembangunan selanjutnya. Kira-kira itu. Memang ini perlu penjelasan. Ini perlu penjelasan supaya kemudian
masyarakat mengetahui bahwa masifnya infrastruktur ini dalam kerangka untuk memajukan ekonomi daerah meminimalisir selanjutnya. kesenjangan antara Jawa dan non Jawa, mungkin seperti itu. Ya, gitu harus Oke. kapan lagi Ya. kira-kira. Baik. Ya. Ini ada pemirsa lagi yang mau bergabung sama kita. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Ya, selamat malam. Dengan siapa, di mana, Pak? malam Ya, malam. dengan Dwi, Mbak. Iya, Mbak Pak. Lulu, Silakan Pak Dwi di Jakarta dengan Barat ya. Dwi, Jakarta Barat. Iya, untuk bantu masukan aja Hmm. Silakan. ke Mbak Lili maupun para narasumber yang di Cek TV. Mhm. Jadi pertama memang pembangunan infrastruktur terus dikejar, ya kan, dikejar. Iya. Namun hutang juga sangat membengkak. Sekarang sudah 4.350 triliun lebih Mhm. hutang luar negeri. Dan pemerintah Jokowi JK kurang memperhatikan aspek-aspek yang lain, utamanya dunia usaha swasta yang padat karya, seperti industri, pabrik, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya. Dan sembako sangat sulit, Oke. sangat sulit didapat oleh masyarakat sekarang. Harga melambung, dan juga dunia usaha swasta sangat tidak jalan, stagnasi. Saya pelaku dunia usaha swasta sejak tahun 80-an. Sekarang paling sulit. Baik. Baik. Tik- Baik, Pak Dwi, terima kasih. Kami sudah menangkap maksud Anda nanti ditanggapi tadi, artinya tadi ada beberapa hal ya, infrastruktur bangun, tapi ada beberapa hal yang tadi yang seperti dilupakan atau mungkin tidak menjadi prioritas atau akan dibangun di sisa kepemimpinan dari Jokowi JK. Mungkin Mas Eko mau ngomong. Nggak juga. Artinya pemerintah juga memajukan hal-hal yang tadi disampaikan oleh penanggap ya. Jadi misalnya di dalam dunia usaha. Nah, bagaimanapun paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah juga sudah dinilai atau memberikan dampak, misalnya ukurannya ya di dalam lembaga-lembaga internasional bahwa kenaikan grade investasi juga mulai meningkat. Ya, beberapa lembaga internasional. Artinya apa? Bahwa peluang usaha di Indonesia atau di negara kita ini makin merasa lebih nyaman. Nah, memang hal-hal yang tadi mikro seperti pangan, kemudian memang hari ini misalnya saya baca di Kompas ya, keterkaitan dengan stok beras dan sebagainya. Memang saya tadi juga cek di beberapa pasar sentra Cipinang dan beberapa stok di daerah, memang angkanya mengalami penurunan. Nah, ini yang kemudian tadi dilakukan upaya untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Baik. Nah, artinya itu sifatnya sangat insidental. Ya. Oke. Baik, tergantung dengan situasi dan konteks. Baik, ke Bang Hadi, mungkin adakah misalnya pertanyaan itu apa sih sebenarnya alasan ketika mereka memilih Jokowi untuk menjadi presiden kembali gitu? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Jawaban masyarakat sebenarnya apa sih yang dilihat dari Jokowi? Pasti kita kejar pertanyaan itu biasanya karena mereka puas. Alasan puasnya sih apa? Kemudian yang nggak puas kan biasa kita tanya juga. Nah, mayoritas yang masyarakat puas dengan Jokowi itu alasan yang paling tinggi itu adalah meningkatnya pembangunan. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini dengan bangun tol di mana-mana, kemudian infrastrukturnya di mana, ini memang benar-benar terasa. Jadi masyarakat menilai kepuasan terbesar hari ini itu didapatkan dari pembangunan. Kemudian yang kedua, Jokowi dianggap dekat dengan rakyat kecil, itu alasannya. Kemudian yang ketiga, itu menarik, itu sesuai dengan janji kampanye. Nah, kemudian yang keempat, bantuan pendidikan, kemudian bantuan bagi masyarakat miskin misalnya. Nah, ini terasa bagi masyarakat, kemudian tegas dalam menentukan kebijakan. Kemudian juga ada bantuan kesehatan kecil, berpihak pada masyarakat kecil. Kemudian berpihak ke rakyat kecil, pemberantasan KKN, visi misi terrealisasi. Nah, ini alasan-alasan bervariasi dan bermacam-macam. Tapi yang paling besar itu adalah meningkatnya pembangunan. Itu alasan terbesar. Dan ini juga saya ingin menyampaikan
alasan masyarakat memilih juga. Jadi kalau tadi disebutkan antara ada wakil dari Jawa non Jawa, misalkan kalau dari hasil survei kita masyarakat sih tidak melihat itu untuk saat ini. Ya? Jadi dia lebih melihat kalau untuk presiden misalkan dia lebih melihat yang pertama dia ingin pemimpin yang tegas, kemudian yang kedua ingin pemimpin yang merakyat, yang ketiga yang menarik ini, yang ketiga itu apa namanya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama kalau dulu tegas itu ada di Prabowo ngumpulnya ya, kalau sekarang tegas itu sudah berpindah kepada Jokowi. Nah kemudian yang kedua pemerintah yang calon presiden yang merakyat. Kalau merakyat memang domainnya Jokowi. Hari ini masih juga didominasi oleh Jokowi di angka 99%. Nah, kemudian yang ketiga ini mereka yang alasannya yang ketiga ini mereka yang sesuai dengan selera masyarakat, lebih kepada menginginkan masyarakat yang bisa menepati janjinya. Nah, menepati janji kerja gitu ya. Kerja lebih kepada kerja nyata. Jadi yang ketiga itu kerja nyata. Dan itu semua nah selama ini kita belum jarang muncul bahwa alasan masyarakat memilih itu alasan kerja, enggak. Ini masyarakat sudah mulai realistis juga untuk melihat apa yang disampaikan tadi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan di topik minggu ini usai pariwara berikut.